Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Okay. How are you? Fine, sir. Alhamdulillah, I'm fine, sir. Alhamdulillah, fine. Cool. Have you checked the link I sent you guys? Sudah masuk ke linknya? Baru ada 6 orang ya? Iya, baru ada 6 orang. Tapi saya nggak bisa cek namanya sih. Well, I think we better start now. Saya share screen dulu. Oke. Yang akan kita bahas adalah ini. Oke. Nah, semuanya bisa lihat screen saya? Screen saya akan sama dengan screen yang kalian lihat di HP kalau kalian buka linknya yang saya kirim tadi ya. Well, let's start our meeting today. So, this is the next chapter. This is the next unit we have. Untuk topik hari ini adalah, waduh, coret-coret bang, tunggu. Untuk topik hari ini adalah exposition analytical text. So we are talking about exposition text. When we talk about exposition text or even other topic related to the text, the demand is that you are required to read a lot and also to write a lot of stuff. Jadi, demand-nya kalian akan banyak baca dan nulisnya because this is reading infused chapter, by the way. Well, okay. The learning objectives today is you will be able to know the structure of the text, and at the end, you'll be able to create or produce the writing related to the exposition analytical text. Nah, what we are going to do in this chapter, jadi di chapter ini nanti ada 3 pertemuan. We're going to have 3 meetings for this chapter. Pertemuan pertama untuk hari ini adalah ini. Pertemuan pertama untuk hari ini adalah we are going to talk about what explanation text is. Oh, sorry, exposition. It's not explanation, my bad. It's supposed to be exposition. What exposition text is and how to write it. Pertemuan kedua minggu depan kita akan ada reading activities, and then the next week nanti akan ada project. Ya, projectnya related to the writing, of course. Nah, let's talk about the project a little bit. The project, will be submitted in our third meeting. Jadi minggu ketiga pertemuan di chapter ini. Minggu depannya lagi berarti untuk submission writing project-nya. Nanti kalian akan diminta untuk menulis satu tulisan, kemudian nanti akan ada evaluation sheet form, kayak rubrik. Nah, nanti akan ada presentation or stuff. So, nanti pertemuan ketiga gantian, bukan saya yang menjelaskan, tapi kalian gantian untuk share what you have written, and then opini dari teman-temannya seperti apa. Oke? I think that's clear. Oops.
Nah, when we are talking about the exposition analytical text, what is that? For me, the exposition analytical text is all about, the ideas and then persuasiveness, elaboration. So I would call that exposition analytical text is a text that you create to put your ideas and then you elaborate your ideas in which uh, you put your ideas and then you elaborate or you explain the ideas you have in order to persuade people to agree with uh, what you to agree to your ideas. Jadi intinya adalah untuk exposition analytical kalian bisa memberikan ide, menjelaskan yang tujuannya untuk mengajak orang, untuk meyakinkan orang, to convince people, meyakinkan orang agar percaya dan setuju dengan argumen kalian. Nah, jadi hari ini kita akan lebih banyak menganalisis dan mengidentifikasi bentuk dari teksnya. Now, we have the text there. This is the sample of the exposition analytical text. Silakan dibaca. Itu sudah saya tandai, ya. Kira-kira ada 1, 2, 3, ada 4 paragraf di situ. You have 4 paragraphs of an exposition analytical text. Nah, dari 4 paragraf itu, then we can divide them into 3 structures. Yang pertama adalah introduction. Kalian kalau misalnya bisa langsung ini juga di situ ya, tandain. So number 1 is the introduction. So this is the introduction, ya. Saya kasih warna merah. So this is the introduction. First paragraphs always be the introduction. Nanti kita akan bicarakan apa aja sih si introduction-nya. The second, ini ada 2 nih. Paragraf kedua dan ketiga, the second and the third paragraph called as the body. Isinya adalah argumen yang pertama di paragraf kedua dan argumen kedua di paragraf yang keduanya. Di paragraf yang ketiga. And then the last is the conclusion. Yang terakhir adalah konklusi. Nah, I think you got the ideas ya. Untuk introduction, nanti kita akan bicara di slide selanjutnya. Nah, let's talk about the introduction first. When you create, before we go to introduction, I will start with the ideas of how you start a writing. Sebelum kalian mulai membuat satu tulisan, biasakan untuk membuat mind map-nya dulu. Jadi akan terbiasa untuk membuat essay atau tulisan yang terstruktur. Misalnya, paragraf pertama supposed to be introduction. Apa aja yang mau aku jelasin di introduction. Kemudian paragraf kedua aku menjelasin apa, paragraf ketiga aku menjelasin apa. Kemudian konklusinya apa. Seperti itu. Biasakan seperti itu ya. Nah, let's take a look at the first one. Oops, ini let's take a look at the first one, the introduction. Coba lihat di introduction-nya. Paragraf yang pertama. Jadi introduction itu basically it is divided into 2. Kalau di sini, yang pertama adalah general overview, kemudian ada thesis statement. Apa sih general overview? And what is thesis statement, by the way? Coba lihat teksnya. These days, a vast majority of people want to lead an independent life. The fundamental reasons lies in people's educational qualification that fuel their craving for freedom in life. This can be seen as positive trend because living alone is likely to nurture a mature mindset at early stage of one's life. Nah,
Dilihat, itu ada, saya bedain yang merah dan yang orange. Yang merah, it is called as the general overview, karena memberikan penjelasan secara umum. Let's talk, karena memberikan penjelasan secara umum mengenai topiknya. Ini topiknya adalah, apa nih topiknya kira-kira? Ada yang dapat nggak topiknya apa? As a whole, secara keseluruhan. Ada udah baca semua? Sudah baca belum? Well, the topic for this text is about the decision of people to have an independent life. Jadi keputusan orang ada, jadi banyak orang yang memutuskan untuk hidupnya secara mandiri gitu, untuk memiliki kehidupan yang mandiri. Nah, dia bicara tentang topik itu. Di paragraf pertama dia jelasin satu fenomenanya nih, satu fakta bahwa banyak orang kok yang ingin punya kehidupan yang lebih mandiri. Perlu dikasih tahu why, kenapa? Karena ada fundamental reason-nya di kalimat yang kedua. Fundamental reason-nya adalah educational qualification, kemudian karena alasannya adalah karena educational qualification. Nah, jadi di first and the second sentence sebagai general overview, yang pertama dia jelasin secara umum penjelasan tentang what happened. Ada apa? Fenomenanya itu seperti apa? Kemudian what is the reason behind that? Kayak gitu. Menurut dia. Nah, setelah itu baru dia masuk ke thesis statement. So the thesis statement is what is doing on the next paragraph of the essay. Jadi assessment itu dia menekankan, dia menunjukkan posisinya. Dia setuju atau tidak setuju dengan fenomena yang terjadi yang dijelaskannya pada journal overview. Kalau dia setuju dijelaskan di situ, ditulis bahwa setuju, kalau tidak setuju dijelaskan, ditulis kenapa tidak setuju. With the reason, ya. Therefore, di sini dia bilang, this can be seen as a positive trend because. Nah, dia bilang, ternyata itu adalah positive trend, and I agree, it's good menurut dia. It's okay menurut dia. Because, dijelasin lagi, kenapa? Living alone is likely to nurture a mature mindset at early stages of one's life. Kayak gitu. Dapat ya untuk introduction-nya. Jadi nanti ketika kalian buat, sekali lagi, nanti ketika kalian buat satu tulisan, pikirkan dulu, paragraf pertama adalah general overview. Kemudian harus nyambung di kalimat pertama, harus nyambung dengan kalimat keduanya, dan seterusnya. Nanti masuk ada thesis statement. Thesis statement is where you are going, what you are going to do, gitu. Or your position, setuju atau tidak setuju. Now, talking about the argument or the body. Kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua akan membahas mengenai isi badannya, the body. Nah, dalam paragraf exposition text, in the exposition text, because it's all about giving you ideas, so the next paragraph supposed to be your first argument. If you have two arguments, then you divide it into two paragraphs for the body. Kalau misalnya ada 3 argumen, nanti dibuat jadi 3, tambahin lagi satu lagi argumennya atau paragrafnya, kayak gitu. Nah, what does he have in this body? Di badinya untuk paragraf yang kedua, dia jelasin apa? Many people are well educated to stand up on their own.
Tertiary education broadens their horizons and they wish to experience freedom of life. With a very good educational background, it becomes easier to find a well-paid job. And with lucrative income, they gain confidence to lead an independent life, thereby achieving their goals. For example, engineering graduates can find a job in another town and their salary is enough for them to move on and settle down there. This enables them to move away from their family and live on their own. Nah, look, many people are well educated. Paragraf yang pertama, sentence kalimat yang pertama dalam pada paragraf kedua. Many people are well educated to stand up on their own. Nah, kemudian di sentence yang kedua, dia jelasin why. Sentence ketiga dia jelasin juga why. Jadi, if I can say, untuk paragraf, for every paragraph, untuk setiap paragraf, for every paragraph, biasanya yang pertama ada topik sentence-nya. Topik sentence-nya adalah kalimat utama, ide utama yang akan kalian jelasin di situ. Kemudian di kalimat selanjutnya adalah supporting sentence. Supporting sentence is you can give the explanation kayak misalnya why, and how, misalnya kayak gitu. Kayak misalnya gini, saya mau bilang bahwa belajar daring adalah hal yang menyenangkan. That's my topic sentence. Kemudian kalimat selanjutnya harus supporting sentence. Nah, what should I write in supporting sentence? Dan you can write, for example, kenapa menurut kalian belajar daring adalah suatu hal yang menyenangkan. Saya bisa bla bla bla, and then the next you explain about the supporting sentence. Supporting sentence itu bisa banyak, bisa lebih dari satu ya, 2 atau 3 or more, as long as selama ada kaitannya dengan topik sentence-nya. And then the last, you also can put the example. Nah, di sini dia buat example. For example, engineering graduates can find a job in another town and stuff. Kemudian dia terakhir ada yang namanya, well, untuk ini sebenarnya istilah dalam debat sih, link back. Link back is to link apa yang menekankan apa yang dibilangnya di topik sentence tadi, apa yang tulisnya di topik sentence tadi. Kayak gitu. Paragraf selanjutnya yang berhubungan dengan argumen juga sama. Living alone helps one to develop maturity, which can be seen as a positive impact on individuals and the society as a whole. Harus jelasin ya, why? Because being independent means young people have to face life challenges alone, and going through this process improves their resilience. Why? Because they become more responsible, as they have to take care of themselves and develop budgeting skills and saving habits for their future needs as well. It means that better planning of their finance nurture the custom of wise spending at early stages of adult life. Kayak gitu. So, remember on how to have the paragraph, ada topik sentence-nya, kemudian diikuti dengan supporting sentence. Kalau perlu ditambahin example, then you can put example in there. Now, ya apa sih? Now, let's move on the conclusion. Untuk conclusion-nya, biasanya ini akan sebagian orang akan sering bingung. Konklusinya mau dibuat apa ya? Kayak gitu. Apakah mengulangi semuanya yang saya tulis dari awal atau seperti apa? What you can get from this example? Coba lihat example-nya nih. Ini ada saya tandain juga. In conclusion, the reason why many people wish to live independently these days is because their education level gives them both the awareness of freedom in life and means of achieving it.
Since living alone promotes one's maturity, it seems to be a positive trend into the society. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa untuk pertama kan dia membuat conclusion. In conclusion, apa masalahnya tadi? Baru dikasih jawabannya. Because apa? Educational level, ini udah dijelasinnya tadi yang di sini. Nih. Yang ini sudah jelasin yang di sini. So what you can conclude to write a conclusion is that isi dari konklusi adalah ide dari apa yang sudah kalian jelaskan di paragraf sebelumnya. Kalau kita lihat ya, kalau di paragraf pertama tadi dia menjelaskan tentang apa namanya, the phenomena of vast majority of many people who want to have independent life. Dia bilang alasannya ada dua, yaitu yang pertama adalah education, dijelasin di paragraf kedua, dan satu lagi adalah positifnya untuk orang itu apa, yaitu to have to improve or to nurture the maturity of somebody. Jadi di konklusi dia menuliskan hal itu. So bear in mind bahwa di konklusi isinya adalah ide dari apa yang sudah kalian jelaskan di paragraf sebelumnya. Paling cuma 2 kalimat atau 3 kalimat, that's also enough. Gitu. Sampai sini paham nak? Vlog, Atau jam bingung? So far so good? Sampai sini jelas ya? Saya rasa it's not that demanding sih. Yang penting ingat konsepnya. Untuk exposition text ada introduction yang isinya adalah general overview, yaitu fenomena umumnya, kemudian ada thesis statement, yaitu apa yang akan kalian jelaskan, posisi kalian, setuju atau tidak setuju. Nah, di paragraf kedua dan ketiga atau keempat, selanjutnya adalah argumen kalian. Ingat bahwa untuk buat paragraf kedua dan ketiga dan seterusnya, harus ada topic sentence-nya, idenya apa yang pertama, kemudian diikuti dengan supporting sentence-nya. Bisa jadi alasan, bisa jadi pakai 5W1H-nya. Untuk konklusi, intinya adalah ide dari apa yang kalian jelaskan di paragraf sebelumnya. Well, I think that's all for our meeting today. Kalau tidak ada pertanyaan. Tugas kalian untuk hari ini adalah, untuk pertemuan ini adalah, saya sudah kirim di grup WA satu teks untuk kalian identifikasi dan analisis. Coba nanti teksnya dibuka, kemudian saya nggak ada ini nih. Ya, coba nanti teksnya dibuka, and then lihat di halaman pertama itu sudah ada teks, di halaman kedua adalah template worksheet-nya. Nanti diisi seperti yang kita bedah sekarang ini. Yang mana general overview-nya, yang mana nanti thesis statement-nya, kemudian paragraf kedua yang mana topic sentence, yang mana supporting sentences-nya, paragraf ketiganya juga seperti itu, paragraf keempatnya juga, for the conclusion nanti juga dibuat kalimat yang mana yang nunjukin paragraf ide dari paragraf yang mana, gitu. Okay? Well, I think that's all for today. Nanti juga saya akan upload di Schoology, tapi saya rasa sudah kalian cuma nggak perlu buka di Schoology juga karena sudah saya kirim tadi malam ya, tadi sore. Kemarin sore saya kirim di grup WA.
Well, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.